Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciara Mahardika Kinanti Sarono dari kelas 12 IPA 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan atau menuliskan transaksi-transaksi dalam suatu perusahaan dagang ke dalam jurnal umum. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal akuntansi perusahaan dagang seperti berikut ini. Soalnya yaitu, berikut ini merupakan daftar transaksi pada perusahaan dagang PT Mentari yang terjadi pada bulan Desember 2023. Pada tanggal 2 Desember, dibeli barang dagangan dari toko saku seharga 2 juta rupiah dengan syarat 3/10 N/30. Pada tanggal 3 Desember, dibeli perlengkapan toko dari PT Nazala seharga 5 juta rupiah secara tunai. Pada tanggal 5 Desember dijual barang dagangan kepada Nyonya Adelia seharga 3.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 6 Desember dijual barang dagangan kepada Nyonya Sia seharga 4 juta rupiah secara tunai. Pada tanggal 7 Desember diterima kas pendapatan dari penjualan barang pada tanggal 6 Desember. Pada tanggal 8 Desember dilunasi hutang kepada toko saku atas transaksi pada tanggal 2 Desember. Dan pada tanggal 10 Desember diterima kembali barang yang dijual tanggal 5 Desember sebesar Rp1.500.000 karena rusak. Kemudian perintah dalam soal yaitu buatlah jurnal umum atas transaksi-transaksi tersebut. Langkah pertama untuk membuat jurnal umum dari suatu perusahaan dagang adalah membuat format tabel jurnal umumnya. Dalam tabel format jurnal umum terdapat tabel tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Setelah membuat tabel format jurnal umum, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan dan mencatat semua transaksi dari soal ke dalam jurnal umum tadi. Untuk transaksi yang pertama yaitu tanggal 2 Desember. Maka di sini kita tulis tanggal 2 dan di sebelah kiri kita tulis Desember 2023. Kemudian untuk keterangan pada tanggal 2 Desember, karena transaksinya dibeli barang dagangan dengan syarat tertentu, maka keterangannya adalah pembelian barang, kemudian hutang. Nah, setelah itu karena dalam jurnal umum hutang akan ada di kredit, jadi kita tulis di kredit hutang sebesar 2 juta. Kemudian untuk debitnya adalah untuk keterangan pembelian barang dengan nominal yang sama yaitu 2 juta. Nah, seperti ini untuk transaksi pada tanggal 2 Desember. Selanjutnya untuk transaksi pada tanggal 3 Desember, maka kita tulis tanggalnya 3. Keterangan pada transaksi tanggal 3 Desember adalah dibeli perlengkapan toko secara tunai. Maka keterangannya yaitu pembelian perlengkapan dan juga kas. Nah, yang membedakan dari transaksi tanggal 2 dan tanggal 3 adalah pada transaksi tanggal 2 Desember terdapat syarat tertentu karena dibeli secara kredit. Maka keterangan yang
dituliskan adalah pembelian dan utang. Sedangkan pada tanggal 3 Desember dilakukan pembelian perlengkapan secara tunai, maka kasnya langsung berkurang. Jadi yang ditulis adalah pembelian dan kas. Nah, karena di sini kita membeli barang, maka kasnya langsung berkurang. Jadi di sini kita tulis kas di bagian kredit sebesar 5 juta. Kemudian pembelian perlengkapan di bagian debit sebesar 5 juta. Selanjutnya untuk transaksi pada tanggal 5 Desember dijual barang dagangan kepada Nyonya Adelia seharga 3.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 5 Desember ini terjadi transaksi penjualan dengan syarat tertentu atau penjualan secara kredit. Maka keterangannya yaitu penjualan barang dan juga piutang dagang. Oh iya, untuk membedakan atau memperjelas transaksi dalam jurnal umum bisa kita tambahkan di sini, misalnya pembelian barang terhadap utang, dan di sini terhadap piutang. Ini berfungsi untuk memperjelas transaksi yang terjadi. Selanjutnya, kita masukkan nominal dalam transaksi. Di sini untuk piutang akan dituliskan pada bagian debit karena sesuai dengan ketentuan dalam membuat jurnal umum. Maka di sini dalam debit akan dituliskan 3.500.000. Kemudian di kreditnya juga 3.500.000. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 6 Desember. Karena pada tanggal 6 Desember dilakukan penjualan barang secara tunai, maka di sini kita langsung tulis kas dan penjualan barang terhadap kas. Nah, sama seperti piutang dagang, bedanya kalau piutang dagang itu pembeli membayar ke kita secara kredit, sedangkan secara kas terhadap kas itu artinya pembeli membayar kepada kita secara tunai dan langsung masuk ke kas. Jadi di sini kasnya akan dituliskan di debit sebesar 4 juta. Dan kreditnya untuk keterangan penjualan barang sebesar 4 juta juga. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 7 Desember diterima kas pendapatan dari penjualan barang pada tanggal 5 Desember. Maka di sini piutang dagang yang tadinya ada di debit karena dibayar pada tanggal 7, maka piutang dagangnya lunas atau habis. Jadi piutang dagangnya akan ditulis di kredit untuk transaksi tanggal 7. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, pada tanggal 5 Desember Nyonya Adelia membayar secara kredit dengan syarat 2/10 dan N/30. Di sini Nyonya Adelia membayar pada tanggal 7 Desember. Itu artinya Nyonya Adelia masih mendapatkan diskon 2% dari persyaratan 2/10 tadi. Nah, di sini kita akan menuliskan keterangan kas, potongan penjualan, dan piutang dagang. Nah, kita harus hitung dulu berapa
potongan penjualan yang diterima oleh Nyonya Adelia. Karena di sini Nyonya Adelia memiliki piutang sebesar 3.500.000 dikalikan dengan 2%, maka diskonnya adalah 70.000. Jadi di sini kita akan tuliskan potongan penjualan di debit yaitu 70.000. Nah, untuk piutang dagangnya sendiri nominalnya tetap, tetapi kita tukar posisinya menjadi di kredit yaitu sebesar 3.500.000. Nah, untuk menentukan pendapatan yang masuk ke dalam kas kita, maka tinggal kita kurangi 3.500.000 dengan 70.000. Akan kita dapatkan sebesar 3.430.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 8. Seperti tadi, karena pada tanggal 2 Desember ada persyaratan untuk kita membayar, dan jarak dari tanggal 2 Desember sampai ke tanggal 8 Desember masih dalam lingkup 10 hari, maka kita mendapatkan diskon sebesar 3%. Nah, di sini kita tuliskan utang dagang, pembelian, kas, dan potongan pembelian. Nah, sama seperti tadi piutang dagang yang ditukar posisinya, kita juga menukar posisi penulisan hutang dagang yang tadi jadi kredit menjadi di debit. Di sini kita tuliskan 2 juta. Lalu untuk kas dan potongan pembeliannya akan kita tuliskan di kredit karena kasnya berkurang untuk membayar hutang dagang tadi. Nah, pertama kita hitung dulu berapa potongan pembelian yang kita dapatkan dengan cara mengalikan 2 juta dengan 3%, yaitu kita dapatkan 60.000. Kemudian untuk kasnya kita tinggal mengurangi 2 juta dengan 60.000, maka akan kita dapatkan 1.940.000. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu transaksi pada tanggal 10 Desember. Nah, pada tanggal 10 Desember kita menerima kembali barang yang sudah dijual pada tanggal 6 Desember sebesar 1.500.000 karena rusak. Di sini kita tuliskan retur penjualan dan di sini kita tuliskan returnya sesuai dengan soal dan kita tuliskan di debit sebesar 1.500.000. Dan kasnya karena dilakukan retur dan karena konsumen melakukan pengembalian barang kepada kita, maka kita harus mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen sehingga kita akan mengeluarkan kas. Di sini kasnya karena kita mengeluarkan kas, kita tulis di kredit sebesar 1.500.000. Nah, setelah seperti ini kita tinggal menjumlah total semua transaksi. Jika kita jumlahkan semua transaksinya, maka kita akan mendapatkan hasil total yaitu 21.500.000. Jika kita menghitung dan memasukkan semua transaksi secara dengan benar untuk bagian debit maupun kreditnya, maka hasilnya pasti akan balance seperti ini. Nah, itu dia penjelasan dari proses pencatatan jurnal umum perusahaan dagang yang dapat saya berikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.